Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini materi kita masih tentang program linear. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian program linear dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk hari ini materinya tentang model matematika program linear dan nilai optimum fungsi objektif. Nah, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang model matematika program linear. Nah, model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Nah, biasanya dalam soal dia berbentuk soal cerita, kemudian kita ubah menjadi model matematika. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 180 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Nah, persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua Rp400.000. Nah, jika soalnya seperti ini, kita mau ubah menjadi model matematika. Nah, untuk memudahkan, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan, kita buat tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, tabelnya ada 4 kolom, yaitu komposisi, model pertama, model kedua, dan kebutuhan, sesuai dari contoh soal yang diberikan. Nah, di sini kita ketahui pada soal tertulis bahwa model pertama terdiri dari 200 gram bahan kedua. Nah, makanya di sini kita tulis 200. Kemudian 180 gram bahan kedua, berarti di sini 180 gram bahan kedua. Nah, kemudian pada model kedua, nah, ini soalnya model kedua. Nah, terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Nah, berarti di sini 180 dan 170. Nah, kemudian pada soal diketahui lagi persediaan di gudang bahan pertama itu 72 kg. Nah, 72 kg ini kita ubah menjadi gram karena sebelumnya itu satuannya gram, berarti satuannya harus sama. Jadi kilogramnya kita ubah menjadi gram. Nah, 72 kg sama dengan 72.000 gram. Nah, kemudian sama dengan ini 64 gram bahan kedua. Nah, kita ubah menjadi gram. 64 kg menjadi gram, itu 64.000 gram. Kemudian harga model pertama pada soal diketahui Rp500.000. Di sini 500. Kemudian harga bahan kedua ini 400. Harga model kedua 400.000, berarti kita tulis 400.000 di sini rupiah. Selanjutnya, setelah dibuat tabel, nah ini sudah mudah untuk kita buatkan model matematikanya. Nah, kita misalkan di sini, misalkan model pertama itu adalah X, kemudian model kedua adalah Y. Nah, kita misalkan model pertama adalah X, kemudian model kedua adalah Y. Nah, maka pada tabel diperoleh model matematika seperti ini. Nah, ini kan maksimumnya fx, y itu sama dengan 500x. Ini kan adalah ini x tadi, kita misalkan x model pertama, berarti 500x ditambah 400y.
Kemudian kendalanya di sini 200x ditambah 180y. Ini 200x ditambah 180y sama dengan 72.000. Makanya di sini 72.000. Kemudian bahan kedua ini 180x ditambah dengan 170y sama dengan 64.000. Jadi di sini karena ini soalnya dikatakan kebutuhannya itu maksimal 72.000 jika 200x ditambah 180y, makanya di sini tanda kurang dari 72.000, karena jika ini lebih dari 72.000 maka tidak memenuhi persediaan di gudang. Nah, kemudian x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0 karena tidak mungkin kita ambil nilai negatif. Jadi semuanya x-nya semua pasti positif. Rp500 dan sebuah bus Rp3.000 sama dengan 30. Nah, selanjutnya di sini x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0 karena kita ambil nilai positif, kan tidak mungkin nilainya itu negatif x sama dengan 30. Nah, kemudian ini tambah, pindah ke ruas kanan menjadi kurang, berarti x sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20, sehingga diperoleh nilai y nilai x-nya 20 dan nilai y-nya 10. Maka titik potongnya itu x, y berarti 20,10. Ini titik potongnya 20,10. Selanjutnya, setelah kita peroleh titik potongnya, nah kita gambarkan daerah penyelesaiannya sesuai dengan yang titik-titik yang diketahui, yaitu 0,15, 60,0, 0,30, 30,0. Kemudian titik potongnya itu berada di 20,10. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, ini tadi diketahui untuk garis x ditambah 4y sama dengan 60 itu ini titiknya 0,15 dan 60,0. 0,15 berarti x-nya 0, y-nya 15 berarti di sini. Kemudian 60,0 berarti x-nya 60, y-nya 0 berarti di sini. Nah, begitupun seterusnya ya. Nah, kita hubungkan garisnya ini. Garis titik antara 0,15 dan 60,0 kita hubungkan garisnya seperti ini. Nah, kemudian daerah yang kedua x tambah y sama dengan 30. Itu titiknya 0,30 dan 30,0. 0,30 berarti di sini 0, x-nya 0, y-nya 30. Seperti ini. Nah, 30,0 berarti x-nya 30, y-nya 0 berarti di sini. Kita hubungkan garisnya nih. Nah, jadi ini adalah garis x tambah y sama dengan 30, sedangkan yang ini x tambah 4y sama dengan 60. Nah, selanjutnya daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya ya. Ini untuk menentukan daerah yang diarsir kita bisa menggunakan uji titik ya. Uji titik untuk mencari itu. Nah, ini kan soalnya tadi 6.
soalnya tadi, X ditambah 4Y kurang atau sama dengan 60. Jadi ini X ditambah 4Y kurang atau sama dengan 60. Kemudian X ditambah Y itu kurang atau sama dengan 30. Nah, kita untuk menentukan daerah ini, kita sudah belajar kemarin ya. Caranya itu kita bisa menggunakan uji titik dengan menggunakan titik 0,0. Nah, kalau misalnya kita misalkan di sini titik ujinya itu ujinya 0,0 untuk daerah yang pertama, X ditambah 4Y sama lebih kecil atau sama dengan 60. Nah, misalnya di sini kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, masukkan nilainya 0 ditambah 4 kali 0 lebih kecil atau sama dengan 60. 0 lebih kecil atau sama dengan 60. Benar ya? Benar. Nah, karena ini benar, 0 lebih kecil atau lebih kecil dari 60, maka 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Berarti ini merupakan daerah penyelesaian, yang di atas bukan. Ya, berarti ini semua daerah penyelesaiannya. Semua ini. Nah, kemudian garis yang kedua. Garis yang kedua itu X ditambah Y kurang atau sama dengan 30. Kita gunakan juga titik ujinya 0,0. Titik ujinya kita gunakan 0,0. Nah, maka diperoleh 0 ditambah 0 itu lebih kecil sama dengan 30. 0 lebih kecil dari 30, benar. Karena ini pernyataannya benar, berarti ini titiknya yang mempunyai titik 0,0 itu daerah penyelesaian. Berarti ini ya, daerah penyelesaiannya semua untuk garis ini. Nah, kemudian syarat yang ketiga, X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini ya, ini tidak termasuk. Nah, kemudian kita perhatikan yang mana yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, yang merupakan daerah penyelesaiannya itu yang ini. Ini daerahnya ya. Kita ambil yang ini. Oke, selanjutnya setelah diketahui gambar daerah penyelesaiannya, langkah yang ketiga itu menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, ada 4 titik sudut yang diketahui pada gambar, yaitu titik 0,0, kemudian titik ini, titik 30,0, kemudian titik 20,0 dan titik 0,15. Berarti di sini ada 4 titik, yaitu 0,0, 30,0, 20,10 dan 0,15. Selanjutnya kita selidiki nilai objektifnya. Masing-masing titik ini kita substitusikan masuk nilainya ke fungsi objektif. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Titik 0,0 kita masukkan nilainya, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini 0 ditambah 30, 0 dikali X 1500 dikali 0, X-nya 0, ditambah 3000 dikali 0 sama dengan 0. Nah, begitupun yang titik yang kedua, 30,0, X-nya 30, Y-nya 0. Berarti 1500 dikali X, X-nya 30 ditambah 3000
dikali Y-nya 0 sama dengan 1500 dikali 30 itu sama dengan 45.000. Ini dikali ini 0, berarti hasilnya 45.000. Sini. Selanjutnya titik 20,10. 20,10 berarti X-nya 20, Y-nya 10. Kita substitusikan masuk nilainya ke fungsi Z. Berarti 1500 dikali X-nya itu 20 ditambah 3000 dikali 10. Nah, 1500 dikali 20 itu 30.000 tambah 3000 dikali 10 itu 30.000 sama dengan 30.000 tambah 30.000 60.000. Berarti di sini 60.000. Nah, sama titik yang terakhir 0,15 berarti X-nya 0, Y-nya 15. Berarti 1500 dikali 0 ditambah 3000 dikali 15. Nah, 1500 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3000 dikali 15 itu 45.000. Hasilnya 45.000 ini. Oke, paham sampai sini ya. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Nah, dari tabel tersebut terlihat nilai maksimum yang mana? Nilai maksimumnya di sini, ini kan 0, 45.000, 60.000 dan 45.000. Jadi yang paling tinggi adalah ini 60.000. Berarti nilai maksimumnya adalah 60.000 di mana X-nya 20 dan Y-nya 10. Nah, jadi jumlah maksimum yang diterima tukang parkir tersebut adalah Rp60.000 untuk mobil sebanyak 20 mobil dan busnya sebanyak 10 bus. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup kelasnya masing-masing.